Halo guys, balik lagi di channel CJM dan oh my god, kita bener-bener berhasil menang lawan Thailand di leg pertama final AFF Suzuki Cup di Indonesia, pastinya main di Pakansari Stadium. Dan wah gila sih, gue kayak ini bener-bener gue baru banget selesai nonton dan gue masih kayak hype banget. Gue gak ngerti sih, kayak gue bener gak nyangka kita bisa menang dari awal, bahkan kayak kita udah kebobolan duluan tadi dan gue udah mikir kayak kita bisa tahan kayak gini aja, kita tahan keunggulan mereka 1-0 itu, kita tahan sampai akhir pertandingan ini, itu udah bagus banget. Dan gue nggak nyangka bener-bener dalam jangka waktu berapa menit tadi tuh, jarak antara gol pertama dan kedua Indonesia, kita bisa ngebalikin keadaan seketika. Itu aduh, itu bener-bener itu luar biasa banget sih. Dan lebih parahnya lagi tadi di awal-awal pertandingan, menit keberapa tadi kalau nggak salah, baru mungkin belum 20 menit kali, Andik Firmansyah yang harus keluar karena cedera. Bener-bener kayak itu bukan sesuatu yang pastinya pengen dilihat sama kita semua, karena Andik adalah salah satu pemain terbaik kita dan dia konsisten sepanjang AFF ini dari awal kita main sampai sekarang. Dan dengan gak adanya Andik, akhirnya dimasukin Zulham Zamrun, dan sampai halftime Indonesia benar-benar kayak istilahnya tuh kayak bingung mau ngapain, karena Thailand, kalian udah tahu sendiri, Thailand sebagus apa, serah apa dan teknik mereka juga bagus banget. Benar-benar mereka tunjukin di pertandingan ini. Babak pertama mereka benar-benar dominan banget, dan itu gol Terasil Dangda ke gawang Indonesia tuh benar-benar pure menurut gue pengalaman dia, karena itu bukan salah Mega, bukan salah back kita. Itu crossingnya bagus dan sundulan dia sambil kayak rada jatuhin badan, itu benar-benar bagus banget dan perfect banget. Golnya benar-benar bagus ke pojok gawang, dan itu benar-benar gak nyampe pas ikunnya Mega. Jadi emang itu pure karena emang kualitasnya Tarasil Danda yang lebih bagus daripada main-main kita. Dan wah gila sih, di menit keberapa ya, ini gue sampai lagi lihat statsnya juga. Pokoknya gol pertama itu adalah di menit ke 65, Rizky Pora yang berhasil nyetak gol. Bener-bener Rizky Pora salah satu pemain kita yang luar biasa sih. Gue nggak ngerti kenapa dari dulu Rizky Pora nggak pernah dipanggil ke timnas ya. Gue juga baru tahu Rizky Pora di AFF ini gitu loh, karena kan pasti kalian tahu gue nggak nonton liga-liga yang sekarang lagi ada, apalagi itu lagi kopi segala macam. Gue gak pernah ngikutin itu, jadi gue emang gak terlalu ngikutin Rizky Pora. Gue gak pernah denger nama Rizky Pora, tapi emang dari awal-awal Indonesia main, gue udah lihat sih ada yang spesial nih di pemain satu ini. Dan yang gue bingung ya, kenapa dia nggak dari dulu gitu loh masuk ke timnas. Karena selain dia punya kecepatan luar biasa bagus, dia punya determinasi yang menurut gue nggak semua pemain timnas punya. Dan dia punya semangat, kemauan kerja keras yang luar biasa banget. Dia tuh kayak gue lihat salah satu pemain yang kayak mungkin satu-satunya bahkan pemain timnas kita yang sampai menit ke 90 masih bisa lari, masih mau lari, masih istilah stamina masih ada gitu loh. Di saat semua pemain Indonesia, kalian tahu sendiri masalahnya stamina. Kita udah main 60 menit, 70 menit high tempo, pasti menit 80 menuju 90 tuh kita udah kayak pengen, kita udah jalan kaki segala macam, terus mulai keram-keram lah. Dan itu udah biasa banget, pemandangan biasa banget kalau misalnya kita lihat timnas main. Tapi Rizky Pora nggak kayak gitu. Dia bener-bener sampai istilahnya kayak dia tadi udah sempet keram juga dan dia duduk, tapi dia masih bangun lagi dan masih lari lagi gitu loh. Jadi ini menurutku gila banget sih, Rizky Pora bener luar biasa banget. Gue nggak ngerti golnya dia, tendangan dari luar kotak penalti, itu merupakan gol pertama Indonesia dari luar kotak penalti di AFF 2016 ini. Walaupun itu sebenarnya deflected dikit, jadi bolanya itu kebentur salah satu pemain belakang Thailand, yang akhirnya bikin bola itu berubah arah, dan kiper Thailand kawin nggak bisa nebak arahnya kemana. Dia akhirnya diem aja, dia bingung. Dan itu satu sama itu aja tuh gue udah bener-bener kayak seneng banget, karena itu luar biasa banget. Gol kita bisa nyaman dudukan lawan Thailand, dan tiba-tiba Hansa Muyama di kayak selang berapa menit, 2 menit 3 menit mungkin, mencetak gol untuk Indonesia, gol yang bikin kita jadi unggul 2-1. Dan ini adalah gol kedua Hansa Muyama di uh, karir timnas seniornya. Dia baru 3 kali main dan nyetak 2 gol, dan ini gol yang penting banget menurut gua. Ini lagi-lagi gol sundulan dari skema bola mati, ini menunjukkan kalau Indonesia tuh benar-benar bahaya banget di duel-duel udara. Dan Hansa Muyama yang emang selain dia nggak nyetak gol pun, dia menurut gue udah jadi salah satu pemain timnas yang penampilannya oke banget, konsisten banget. Dia yang benar-benar beberapa kali ngelakuin clearance, nyapu bola, crossing dari Thailand segala macam, itu Hansa Muyama. Dan dia juga satu-satunya back kita yang punya keberanian buat misalnya dapat bola, dia nggak langsung buang ke depan, dia coba buat pegang dulu, kontrol dulu
tahan di bawah dan dia passing ke depan, passing pendek, dan ini yang benar-benar menurut gue keahlian dari Hansamu yang harus dimanfaatkan, karena kita nggak punya banyak main yang bisa kayak gitu. Main-main kita biasa kalau misalnya udah dapat bola dalam keadaan kita ditekan, panik, buang bola ke depan, pasti selalu kayak gitu. Tapi Hansamu nggak, dia punya kepercayaan diri dan di usia yang masih muda banget, 21 tahun, ini benar-benar menurut gue sih bisa jadi pemain masa depan kita, definitely, kayak benar-benar bagus banget Hansamu Yama. Dan jujur tadi gue begitu melihat gol Hansamu dan pemain kita selebrasi, benar-benar selebrasinya tuh yang kayak passionnya kelihatan banget, main-main itu seneng banget, dan gue sampai netesin air mata karena itu benar-benar gue nggak kuat, gue benar-benar gue nggak percaya gitu loh, kayak istilahnya gue nggak pernah mikir bisa kayak gini. Gue nyampe ke final aja pun tuh gue agak-agak masih nggak bisa, istilahnya kayak ini beneran nggak sih kita nyampe final gitu loh. Dan sekarang kita menang dari Thailand yang nggak pernah kalah sepanjang AFF ini, dan mereka adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan kita berhasil ngalahin mereka. Dan bukan cuman itu, kita secara kualitas di atas kertas, pokoknya dari mau dilihat dari aspek manapun, kita tuh kalah dari Thailand. Main-main kita tuh nggak sekelas main Thailand, kita tuh beda, main mereka jauh lebih bagus. Tapi luar biasa banget semangat pemain Indonesia itu yang menurut gue benar-benar harus jadi modal kita sih. Dan menurut gue mental kita yang setelah kita tinggal 1-0, bukannya kita down, bukannya kita berhenti, tapi kita malah coba buat keluar. Kita coba buat keluar dari tekanan, karena sepanjang babak pertama kita benar-benar ditekan terus abis-abisan. Mereka nguasain bola terus, dan pemain mereka pastinya yang kecil, kalian tahu, nomor 18 Canatip Songkrasin itu benar-benar luar biasa banget. Dia bahkan udah tackle berkali-kali itu nggak bisa jatuh gitu loh, karena dia benar-benar selain badannya kecil, dia juga kuat megang bola. Jadi bola tuh kayak nempel terus di kaki, itu susah banget pastinya. Mau dua pemain Indonesia bahkan sampai nempel dia tuh nggak bisa, karena dia kecil, kayak dia bisa gerak kemanapun dan main kita bakal susah jaganya gitu loh. Dan tapi semua itu berubah pokoknya dalam selang waktu 10 menit itu luar biasa banget, kayak wah gila bener-bener sih. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa, dan ini benar-benar luar biasa banget menurut gue nggak tahu sih nanti Andik itu di leg kedua bisa main atau enggak, dan kita masih nggak tahu kabar cedera dia gimana, itu serius atau enggak segala macam. Tapi yang pasti kita masih butuh Andik buat di leg kedua, karena Zulham menurut gue nggak sebagus Andik. Walaupun dia oke, dia nggak sebagus Andik. Pasti Zulham tadi pas Boas keluar digantiin Ferdinand Sinaga, Zulham jadi kapten timnas dan dia melakukan pekerjaan lumayan bagus, ngarahin teman-temannya, rekan-rekannya, dan menurut gue itu oke, itu bagus. Tapi pastinya kalau misalnya kita punya Andik, menurut gue itu bakal lebih bagus lagi, karena Andik ya mau gimana pun tetap jadi pemain salah satu pemain terbaik kita di squad timnas saat ini. Dan wah gila, gue bener-bener gue bangga sih. Ini kayak gue dari dulu jarang banget gue bisa ngomong gue bangga sama timnas, walaupun gue nggak, timnas kalah pun gue nggak pernah mau ngata-ngatain, karena menurut gue apapun terjadi mereka tuh udah berjuang, dan kita nggak tahu apapun, kita cuma lihat mereka di lapangan, kita nggak ngeliat mereka bersusah payah kerja keras di sesi latihan lah segala macam, dan gimana mereka ngejalanin hidup sebagai pemain sepak bola di Indonesia. Kalian tahu sendiri sistemnya udah rusak dari dulu, jadi kalian nggak bisa judge langsung dari penampilan mereka yang ada di lapangan, karena kalian nggak tahu apapun tentang mereka gitu loh istilahnya. Makanya itu gue nggak pernah mau ngata-ngatain timnas kalau mereka main jelek atau mereka kalah. Tapi saat ini jujur gue benar-benar bangga sama mereka. Dari awal gue udah bilang, dari awal sebelum AFF ini dimulai bahkan gue udah bilang gue nggak berharap apa-apa, gue cuma pengen lihat timnas main-main kita tuh bekerja keras, dan mereka tunjukin itu sekarang. Bahkan bukan cuma itu, kita istilah dapat bonus selain mereka kerja keras, kita dapat bonus juga. Mereka sekarang kita selangkah lagi menuju juara loh. Dan ini selangkah lagi kita bisa menuliskan sejarah baru di sepak bola kan Indonesia. Kita belum pernah jadi juara AFF selama ini. Kita udah masuk ke final 3 atau 4 kali dan selalu gagal, selalu jadi runner up. Dan ini akhirnya kesempatan terbesar kita menurut gua. Kita tinggal mainin pertandingan leg kedua di Thailand nanti. Dan itu kalau misalnya kita berhasil menang, kalau kita seri, kalau misalnya agregat seri kita masih gawat, karena kalau misalnya mereka nyetak 1 gol 1-0 dan agregatnya 2 sama, itu artinya mereka menang di away goal, karena mereka nyetak 1 gol di Indonesia. Itu artinya kita harus kalau bisa mencetak gol duluan, 1 gol itu udah aman. Dan kalau misalnya skornya 2-1 untuk Thailand lagi di sana, jadi skor 2-1 lagi, jadi agregat 3 sama, itu artinya kita bakal lanjutin ke extra time. Dan ya gue nggak tahu sih, kayak extra time menurut gue kalau lawan Thailand bakal lebih sulit. Jadi
menurut gue kita harus coba buat pertahanin keunggulan 1 gol ini. Dan tadi juga timnas, gue sempat bilang juga, gue sempat nge-tweet tadi, di halftime kita tuh bener-bener kayak kurang daya gedor apalagi sejak Andi keluar. Dan emang itu salah satu akibat dari formasi kita yang terlalu defensif, karena kita tadi cuma main pakai Boas di lini depan, kita main pakai 3 pemain tengah, ada seperti biasa ada Bayu Pradana, terus Lastusan main, dan Lili Pali. Jadi 3 pemain itu yang main di tengah, dan itu bikin strikernya jadi cuma 1, dan emang kita jadi istilahnya ditekan terus. Tapi Lastusan juga salah satu main yang benar-benar bagus banget tadi penampilannya. Dia benar-benar istilahnya kayak destroyer di tengah, dia Gattuso-nya Indonesia, benar-benar gila banget. Dia nggak takut melakukan tackle-tackle yang bukannya kasar gitu loh, tapi tackle-tackle yang emang yang perlu dilakuin gitu. Dan intinya ini luar biasa banget sih. Dan gue sekarang kayak kita udah mau nggak berharap juga gimana, kita istilahnya kayak dipaksa untuk berharap sekarang. Kita dipaksa untuk bermimpi Indonesia bakal jadi juara, karena ini benar-benar kesempatan terbesar kita buat jadi juara. Kita udah unggul 2-1 sekarang di leg pertama, kita tinggal sisa main 90 menit lagi. Ini kita bakal bisa angkat trofi Piala AFF yang selama ini udah dimimpi-mimpiin sama hampir seluruh pencinta sepak bola tanah air. Dan ini yang lebih parahnya lagi adalah situasi sepak bola di Indonesia saat ini lagi benar-benar parah banget. Dan kita bahkan kemarin lagi baru selesai dari dibekuin FIFA karena ya kompetisi kita nggak jelas, segala macam, kita nggak punya liga yang resmi sekarang. Dan istilahnya kayak timnas, pemain-pemain ini mau bilang kalau kalian jangan berhenti berharap gitu loh. Kita tuh masih bisa, kita masih berharap, kita masih mau berjuang gitu loh istilahnya. Timnas kita masih bisa berjuang, dan kita masih bisa bermimpi. Pokoknya intinya anjing, gue lagi ngeliat trend worldwide ada hashtag timnas juara lagi, bener-bener sih ini. Aduh, pokoknya intinya gue bener bangga banget sama timnas hari ini. Mereka main bener-bener luar biasa banget, dan terima kasih banget buat semua pemain kita yang udah ngebiarin kita buat supporter yang cuman bisa teriak. Kita nggak bisa bantu kalian apapun di lapangan, kita cuma bisa teriak, kita cuma bisa mendukung kalian lewat doa dan juga lewat teriakan kita. Kalau misalnya bisa, gue mau kasih tenaga gitu loh ke pemain-pemain kita yang udah capek banget pastinya lari sepanjang 90 menit itu di lapangan. Karena ya bukan salah mereka gitu loh, kompetisi nggak jalan itu bukan salah mereka kan. Mereka juga maunya kompetisi jalan, dan kompetisi jalan itu juga salah satu faktor yang bikin main Thailand jadi lebih istilahnya secara teknik lebih bagus. Mereka punya lebih kualitas gitu loh, karena ya mereka punya kompetisi yang bagus. Liga Thailand itu salah satu liga terbaik di Asia Tenggara saat ini gitu loh. Jadi mereka pasti kalau misalnya mereka punya liga yang bagus, mereka punya liga yang settle, otomatis main timnasnya pun jadi istilahnya mereka ada sesuatu lah gitu, ada fondasinya, dan itu yang bagus. Dan kita apa gitu, kita nggak punya apa-apa. Dan pemain-pemain kita nunjukin kalau emang benar sepak bola itu bundar. Kita nggak bisa prediksi apapun. Dan pokoknya apapun terjadi nanti di leg kedua, menurut gue ini udah pencapaian yang sangat-sangat bagus dari timnas Indonesia. Mereka benar-benar patut dikasih penghargaan sih menurut gue, karena ya ini luar biasa banget gitu loh. Gue nggak pernah ngerasain hal kayak gini selama gue mendukung timnas. Dan yang selalu gue rasain udah kecewa, marah, dan bingung kenapa kita begini, kenapa timnas begini, kenapa kompetisi kita ngaco, kenapa PSSI nggak bisa bener ngelola sepak bola kita segala macam. Dan udahlah, gue udah nggak bisa ngomong apa. Tapi yang jelas gue berharap pertama Andik cederanya nggak parah, supaya dia bisa main tadi leg kedua lawan Thailand, karena dia bakal jadi main yang penting juga buat kita. Dan menurut gue pokoknya timnas di leg kedua tinggal all out aja, tinggal keluarin aja semua yang kalian punya, nggak usah mikirin juara nggak juara. Menurut gue kalian udah jadi juara. Pokoknya bahkan gue juga yakin sebagian besar dari supporter Indonesia udah nganggap kalian juara. Kalian tuh udah luar biasa banget. Jadi tenang aja, nggak usah pikirin semua orang yang bakal ngata-ngatain kalian kalau misalnya kalian nggak juara atau apapun. Yang jelas pokoknya masih ada supporter yang emang punya passion buat sepak bola kita, dan selalu bakal dukung kalian apapun terjadi. Jadi itu aja mungkin buat video ini. Sorry banget tadi gue emosional dikit, tapi gue bener-bener gak bisa tahan sih, karena emang ini luar biasa banget pencapaian timnas di hari ini. Dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih buat timnas Indonesia udah main sangat-sangat luar biasa di pertandingan lawan Thailand leg pertama ini di Pakansari Stadium.
Dan itu aja buat video ini. Thank you banget buat kalian udah nonton. Dan jangan lupa dukung Timnas lagi hari Sabtu, pastinya kita bakal main away. Dan thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.